Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan masih tentang kewajiban penguasa untuk berbuat baik kepada rakyatnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya'u. Dahulu Bani Israel yang mengatur mereka adalah para nabi, ya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap ada nabi yang meninggal maka diganti nabi berikutnya. Wa innahu la nabiyya ba'di, dan sungguhnya tidak ada nabi setelahku. Wa sayakunu ba'di khulafa'u fayakthurun, akan datang setelahku para khalifah dan mereka akan banyak. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami terkait dengan para khulafa, para khalifah tersebut? Qala Rasulullah SAW bersabda, aufu bi bai'atil awwal fal awwal, penuhilah baiat yang pertama dan yang selanjutnya. Tsumma u'tuhum haqqahum, kemudian berikanlah kepada para khalifah tersebut hak mereka. Was'alullaha alladzi lakum, adapun hak kalian mintalah kepada Allah. Fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum, sungguhnya Allah akan bertanya kepada para khalifah tersebut atas apa yang Allah amanahkan kepada mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan bahwasanya ya, Bani Israel dahulu yang memimpin mereka adalah para nabi, dan kita ketahui nabi yang dikenal pertama sebagai nabi sekaligus sebagai penguasa adalah Nabi Daud alaihissalam. Setelah itu kemudian Nabi Sulaiman, nabi dan juga sekaligus raja, ya. Dan setelah itu kemudian nabi-nabi yang lain juga yang ngatur mereka adalah para nabi, ya. Dan setiap ada nabi meninggal maka diganti dengan nabi yang lain. Oleh karenanya nabi di kalangan Bani Israel sangat banyak. Bahkan dalam satu waktu bisa ada beberapa nabi dalam satu waktu. Contohnya seperti di zaman Nabi Isa ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa dalam satu waktu. Jadi mereka banyak nabi. Dan kalau yang ngatur nabi urusannya gampang, ya, karena nabi langsung dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka maksum, mereka tidak akan melakukan pelanggaran karena langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah mengingatkan, saya adalah nabi terakhir. Setelah saya tidak ada lagi nabi lagi. Yang ada setelahku adalah khulafa, para khalifah. Fayakthurun, dan mereka akan banyak. Dan namanya kalau khalifah bukan seorang nabi, tentu sangat mungkin mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Sangat mungkin mereka akan berbuat zalim. Ya. Berbeda dengan nabi-nabi di kalangan Bani Israel, karena mereka para nabi yang memimpin, jadi perkaranya langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun para khulafa, para khalifah, khulafa jamak dari khalifah, ya. Adapun para khalifah mereka tidak dapat wahyu dari Allah. Maka di sinilah para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna?" Kalau begitu, apa yang kau perintahkan kepada kami menyikapi para khalifah-khalifah tersebut yang mungkin mereka saling rebut-rebutan kekuasaan, saling bunuh-bunuhan, saling memberontak di antara mereka, dan itu banyak terjadi. Ya, dalam satu negeri ada dualisme kepemimpinan, ya, ribut antara kakak dan adik misalnya, ya, dan itu terjadi dan banyak terjadi. Ya. Maka kata Nabi SAW, aufu bi bai'atil awwal, maka penuhilah, yaitu baiat yang khalifah yang pertama, fal awwal, baru yang kemudian yang berikutnya. Jadi kalau sudah ada khalifah yang datang, sudah kalian sepakati, kemudian datang khalifah berikutnya, maka jangan didengar. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ya, maka bunuhlah al-akhar kainan mangkana, bunuhlah yang datang kedua, apapun siapapun dia. Ya, karena di sini syariat memandang untuk menjaga maslahat yang besar, yaitu persatuan kaum muslimin di atas khalifah yang pertama. Kalau muncul khalifah kedua ingin mengganggu khalifah yang pertama, maka hendaknya khalifah yang kedua yang dibunuh. Benar itu kemudaratan, tapi kemudaratan ini harus ditempuh untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Ini dalam kaidah usul fikih namanya irtikabu akhafid dhararain, menempuh mudarat yang lebih ringan dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar. Maka Rasulullah wasiatkan, penuhilah baiat yang pertama, ya.
baru yang kemudian berikutnya. Summa a'tuhum haqqahum. Kemudian berikanlah kepada mereka hak mereka, yaitu kau sebagai rakyat, kalian sebagai rakyat taat kepada aturan penguasa. Mereka punya hak untuk ditaati selama mereka memerintah kepada kebaikan harus ditaati, ya. Selama mereka mengajak kepada kebaikan maka wajib untuk taat. Berbeda kalau mereka menyuruh kepada keburukan maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada manusia dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kemudian kata Nabi, was'alullaha alladzi lakum. Adapun kalau hak kalian tidak dikasih, penguasa zalim mungkin tidak memberikan hak kalian, maka minta kepada Allah, ya. Rasulullah tidak nyuruh berontak kemudian bunuh sang khalifah, enggak. Rasulullah bilang was'alullaha alladzi lakum. Mintalah kepada Allah hak kalian. Kenapa? Fa innallaha sa'ilum. Allah akan bertanya kepada mereka ammastar'ahum, atas rakyat mereka. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya aturan yang berlaku demi kemaslahatan, ya, maka taat kepada penguasa, tidak boleh memberontak kepada mereka. Dan ini sudah dijelaskan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya penguasa selama masih muslim maka tidak boleh memberontak. Kalau mereka kafir, murtad dengan kemurtadan yang jelas, misalnya pindah agama atau mencaci Al-Qur'an, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kekufuran yang nyata, ya. Illa antarau fihim kufran bawahan indakum fihi burhan minallah. Kecuali kalau kalian melihat mereka melakukan kufuran yang nyata, yang jelas kau punya dalil, yang jelas tidak ada yang khilaf tentang kekufurannya, maka saat itulah boleh angkat senjata. Itu pun dengan syarat jika kau mampu melawan, jika kau mampu untuk merubah. Jika tidak mampu maka tidak boleh. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan dalam buku-buku akidah, selama penguasa masih muslim, meskipun dia zalim, meskipun dia pelaku dosa besar, meskipun dia pelaku maksiat, yang ada hanya memberi nasihat semaksimal mungkin, tapi tidak boleh angkat senjata memberontak. Dan ini membedakan antara akidah Ahlussunnah dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau Khawarij mengatakan penguasa pelaku dosa besar kafir, maka harus dibunuh. Demikian juga Mu'tazilah mengatakan penguasa pelaku dosa besar wajib dilengserkan, dan itu adalah kewajiban. Adapun dengan cara apapun, adapun Ahlussunnah wal Jamaah enggak, bahwasanya selama mereka masih muslim, berusaha menasihati dengan cara yang baik, dengan semaksimal mungkin, tidak boleh memberontak. Kecuali kalau kafir. Kalau sudah kafir, apakah wajib memberontak? Lihat lagi. Karena amar ma'ruf nahi mungkar dibangun di atas maslahat. Kalau memiliki kekuatan untuk melengsarkan pemimpin kafir, maka lakukan. Jika tidak, maka hendaknya bersabar. Rasulullah mengatakan, kalau kalian tidak diberikan hak kalian, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian hidup. Dapat penguasa zalim, hak rakyat ditahan, maka Rasulullah tidak suruh angkat senjata, perangi, bunuh, singkirkan, lengsarkan dengan paksa, enggak. Tapi mintalah kepada Allah, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Para penguasa akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Taib, ini peringatan kepada para penguasa, ya, yang tidak memberikan hak rakyat, maka mereka akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menghisap mereka, meminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Dan semakin banyak rakyat, maka semakin besar tanggung jawab di akhirat kelak, ya. Tentu tidak sama kerajaan yang atau negara yang rakyatnya cuma mungkin 20 juta, 30 juta. Tidak sama dengan seperti kita, berapa juta? 280 juta yang ada KTP-nya, yang enggak ada KTP-nya. Tentunya perkara besar, ya, perkara besar, ya. Tidak mudah menjadi seorang penguasa, tanggung jawabnya sangat besar. Tapi kalau seorang penguasa sudah berusaha semaksimal mungkin, kaidahnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Maka yang di luar kemampuan dia, Allah tidak akan bebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menilai luar kemampuan. Tapi jika dia malas-malasan, tidak bersungguh-sungguh, maka dia akan binasa pada hari kiamat kelak. Hadis berikutnya, wa an A'idh bin Amr radhiyallahu anhu annahu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad faqala lahu ayya bunayya. A'idh bin Amr radhiyallahu anhu, dia masuk menemui Ubaidillah bin Ziyad, yaitu seorang penguasa. Kemudian dia berkata, wahai putraku, yaitu panggilan penuh kasih sayang. Dia lebih tua, ini penguasanya masih muda. Maka dia panggil, ya bunayya, wahai putraku. Inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna syarra ri'a al-hutamah. Sungguhnya seburuk-buruk penggembala, ya, adalah al-hutamah, yaitu yang menggiring gembala dengan kasar.
penggembala kambing atau onta dengan kasar, didorong dengan kasar, dicambuk dengan kasar, kemudian dibawa ke tempat air minum dengan kasar, ya, sedikit-sedikit dihajar, sedikit dipukul. Ini adalah seburuk-buruk penggembala, ya. Dia ingin menyampaikan, waspadalah kalau menggembalakan onta dengan kasar adalah buruk di sisi Allah, apalagi mengurusi manusia. Maka kalau ada penguasa yang merepotkan rakyatnya, memberatkan rakyatnya, urusan ini, bayar anu, sehingga rakyat merasa berat, ya, merasa berat seperti misalnya pajak yang berlebihan sehingga akhirnya menjadikan usaha pada rusak, usaha pada buyar, sehingga banyak pengangguran. Nah, ini merepotkan rakyat. Ya, dibebani itu, harus bayar ini, harus bayar itu. Urusan tidak bisa lancar, urusan susah. Sengaja direpotkan oleh penguasa, ya, maka dia adalah orang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka seorang berusaha tidak merepotkan rakyat, tapi berusaha melakukan yang terbaik untuk rakyat. Jangan kasar dengan rakyat, jangan kasar dengan kata-kata, jangan kasar dengan perbuatan, ya. Jangan bersikap tangan besi, ya. Semua dengan kadar dan ukurannya. Bukan berarti tidak boleh bersikap tegas, boleh, tetapi jangan sampai kesannya menyusahkan rakyat secara umum, ya. Kalau ada perkasus, ya, permasalahan harus dikerasi, ditegasi, yaitu hak penguasa, ya. Fa iyyaka an takuna minhum. Kemudian kata sahabat ini, kata Sulaiman mengatakan, seburuk-buruk penggembala adalah yang kasar dalam menggiring ontanya. Kemudian dia berkata, hati-hati, jangan sampai kau termasuk dari mereka. Jangan sampai kau termasuk dari mereka, yaitu dalam membimbing rakyat, dalam mengurusi rakyat, maka jangan kasar, ya. Jangan merepotkan mereka, ya. Baik. Hadis berikutnya, wa Abi Maryam Al-Azdi annahu qala li Muawiyah, dari Abu Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu, dia menasihati Muawiyah sebagai penguasa ketika itu. Dia berkata kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin, siapa yang Allah berikan dia kekuasaan untuk mengurusi suatu urusan kaum muslimin, ya. Jadi tidak harus penguasa tinggi, tidak harus. Pokoknya dia ngurusi urusan kaum muslimin, instansi tertentu, ya. Lembaga pemerintah tertentu. Pokoknya urusan kaum muslimin dia urusin. Tidak harus penguasa paling besar seperti presiden, tidak harus gubernur, tidak harus bupati, tidak, ya. Pokoknya urusan terkait urusan kaum muslimin. Man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin. Siapa yang diberi kekuasaan oleh Allah sesuatu urusan kaum muslimin, fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim. Kemudian dia ihtijab, yaitu dia tidak mau ketemu langsung, dia tidak mau ngurusin, dia menghindar. Fahtajab maksudnya dia berhijab, maksudnya dia menghindar. Ya, sehingga tidak mengurusin keperluan kaum muslimin, wa faqrihim, dan keperluan mereka. Ihtajaballahu duna hajatihi, maka Allah juga akan menghindar dari keperluannya. Wa khallati wa faqrihi, dan kebutuhannya kepada Allah. Wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Faja'ala Muawiyah rajulan ala hawaijin nas. Kemudian Muawiyah mendengar nasihat dari sahabat Abu Maryam Al-Azdi ini, maka kemudian dia mengangkat seseorang menjadi pejabat untuk ngurusin keperluan manusia, untuk mengenal kebutuhan masyarakat. Ya, karena dia takut, ya, karena mungkin dia tidak mampu untuk selalu muncul, maka dia kirim wakil yang selalu langsung terjun ke masyarakat untuk mengenali kebutuhan mereka. Bukan menghindar, ada keperluan menghindar. Kalau kau tidak mampu, ada wakilmu. Maka ini dalil tentang bahwasanya tidak semua orang bisa jadi penguasa. Kalau penguasa tidak mampu untuk mengenali kebutuhan masyarakat, bahkan berusaha menghindar, ya, maka dia akan dijauhi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Di hari kiamat dia butuh kasih sayang Allah, dia butuh pengampunan Allah, ya. Dia butuh dimaafkan oleh Allah, ya. Allah akan menghindar karena selama ini di dunia dia menghindar dari kebutuhan masyarakat. Dia tidak mau tahu, ya. Tidak mau tahu. Ya. Seperti ada suatu tempat kemudian
ngurusin begitu banyak. Kemudian setiap ada yang datang menghindar. Kemudian alasannya, kami cuma beberapa orang, gimana ngurusin ribuan orang? Ya bukan begitu jawabannya ya. Ya kalau kau tidak bisa enggak usah. Ya harus bikin sistem gimana bisa mengenali kebutuhan masyarakat dan bertakwa semampunya. Bukan berarti semuanya harus kau bisa kerjakan. Tapi tunjukkan kau berusaha dan kau punya kemampuan terbatas. Sehingga masyarakat bisa memahami. Adapun kami cuma berapa orang, kami urusan ribuan orang. Itu terjadi sebagian daerah seperti itu. Dengan omongannya dengan ingin berlepas diri dengan gampangnya. Kami cuma berapa orang yang ngurusin berapa ribu orang. Ya kalau enggak bisa enggak usah jadi pemimpin. Jadi kau tamak jadi pemimpin, bayar sana bayar sini. Ya, sogok sana, sogok sini, kemudian menuju neraka jahanam buat apa? Kalau tidak mampu enggak usah. Kalau mau jadi pemimpin harus siap. Siap mengurusi masyarakat. Tugasmu mengurusi masyarakat, amal soleh yang terbaik, menjadi penguasa. Mengurusi masyarakat. Kalau enggak mampu mundur. Saya sudah sampaikan bagaimana Rasulullah SAW menasihati Abu Dzar. Ya. Rasulullah SAW berkata, "Inni uhibbuka fillah wa inni araka dha'ifan." Ya. Saya mencintai engkau karena Allah, wahai Abu Dzar, dan aku melihat engkau adalah orang yang lemah. Ya. Fala tawalayanna ala itsnain. Jangan kau jadi pemimpin terhadap dua orang. Ya. Jangan sampai menjadi pemimpin, karena meskipun Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang yang taat, bertakwa kepada Allah, tapi masalah kepemimpinan butuh keahlian tersendiri. Kalau tidak punya keahlian, tidak punya kemampuan ngurus rakyat, enggak usah. Ya, enggak usah. Maka ini peringatan keras kepada para penguasa. Dan tidak mesti harus penguasa besar, ya. Urusan rakyat ya. Urusan rakyat lah, urusan SIM, urusan surat-surat, urusan agraria, urusan apa saja ya. Kalau menghindar, ini bukan menghindar, malah merepotkan, suruh bayar, suruh sogok, binasa. Binasa, mending mundur dari sekarang. Uang yang didapati dari sogokan-sogokan itu cepat habis. Uang selesai, habis, selesai itu sisa hisab. Ya. Makanya seorang harus menghadirkan di dalam benaknya kalau dia diberi beban untuk ngurusi rakyat itu adalah amal soleh. Maka dia berusaha semaksimal mungkin. Kalau tidak mampu, Allah akan beri. Maksudnya kalau dia sudah semaksimal mungkin dia tidak bisa menyelesaikan, uzur di hadapan Allah. Fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampumu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Adapun kau berusaha menghindar, cari alasan, duduk manis, tidak berusaha mengetahui urusan orang. Atau mengangkat penjilat ya. Penjilat ini cuma aman bos, semua aman. Gimana aman orang kelaparan? Aman dari mana? Lapor selalu bos, baik bos. Ini repot seperti ini. Ini tidak akan memberikan uzur kepada sang penguasa pada hari kiamat kelak. Lihat Muawiyah radhiyallahu taala anhu mendengar nasihat dari sahabat tersebut Abu Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu, karena dia mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Maka dia segera mengambil pejabat untuk mengenali kebutuhan rakyat. Maka siapa yang menyusahkan rakyat, dia akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mengurusi kebutuhan rakyat, dia tidak akan diurusin pada hari kiamat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tidak diurusin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan binasa pada hari kiamat kelak. Tapi kita masuk pada bab berikutnya, babu al-wali al-adil, bab penguasa yang adil ya. Penguasa yang adil ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah, qala Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik, ya, berbuat baik. Adil kepada bawahan dan berbuat baik kepada bawahan ya. Di antaranya kepada rakyat, berbuat adil kepada rakyat dan berbuat baik kepada rakyat ya. Wa qasitu innallaha yuhibbul muqsitin. Demikian juga Allah berfirman, berbuat adilah, sungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat adil. Sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat adil. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis pertama, hadis yang masyhur tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak di bawah naungan Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yaitu di bawah terik matahari yang jaraknya 1 mil, dan naungan tersebut maksudnya adalah fi dhilli arsyillah. Dalam sebagian riwayat disebutkan itu naungan arsy
Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 golongan tersebut? Pertama, imamun adil, imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya digantung atau jantungnya digantung di masjid-masjid. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Wa rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin, seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang punya kedudukan, entah harta, entah kedudukan, wa jamalin, dan cantik jelita, untuk diajak berzina. Faqala inni akhafullah, dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, seorang bersedekah kemudian dengan suatu sedekah lantas dia sembunyikan sedekah tersebut. Hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai yang tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah, dan seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sendirian kemudian dia pun menangis, 2 matanya mengeluarkan air mata. Muttafaqun alaih. Kalau kita lihat 7 golongan ini semuanya orang-orang hebat ya, dan amalan mereka berat ya. Imam yang adil sangat berat. Gimana imam adil? Enggak gampang. Ujian, kesempatan ya besar untuk berbuat zalim, untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya keluarga sendiri, untuk tidak adil, kemungkinan tidak adil sangat besar, ya, dan sangat sulit. Yang kedua, kita lihat syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ini juga susah, namanya anak muda pengen coba-coba, kepo, kapan lagi katanya, kesempatan masih muda, nakal ya. Kalau udah tua kita pensiun, kita insaf. Padahal sebelum sampai tua udah meninggal dulu. Tapi ada anak muda yang tumbuh dalam ketaatan luar biasa ya. Makanya dalam disebutkan apa namanya? Ajaballah min syabin laisa lahu sabwah, laisat lahu sabwah. Allah takjub dengan anak muda yang tidak punya kenakalan. Misalnya dari muda sudah baik. Ya seperti sirah para ulama ya. Bagaimana mereka sejak muda bertakwa kepada Allah, kemudian memang sudah rajin ibadah ya. Dan ini susah, apalagi zaman sekarang, anak muda yang taat kepada Allah ya. Yang ketiga, susah juga, rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya nyantol di masjid ya. Ini maksudnya dia keluar masjid tapi hatinya nyantol di masjid. Artinya dia selalu rindu ke masjid. Rindu ke masjid, nyaman di masjid ya. Kalau dia keluar dia nunggu kapan dikumandangkan azan agar dia bisa semangat ke masjid. Dia ke masjid dengan penuh semangat ya. Dari hatinya ya. Bukan dia senang kalau hujan, alhamdulillah hujan, jadi uzur salat di rumah, bukan. Dia senang ke masjid, senang ke masjid. Sehingga kalau ada panggilan maka dia semangat ke masjid karena dia memang rindu ke masjid. Ini juga enggak gampang ya. Enggak gampang ya. Yang keempat, 2 orang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah dan bertemu karena Allah. Maksudnya persahabatan mereka bukan karena duniawi sama sekali, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga komitmen terhadap persahabatan karena Allah juga tidak mudah. Ada hak-haknya, aturan-aturannya. Yang kelima lebih susah lagi. Seorang dirayu wanita cantik jelita dan kaya raya. Dan dia berkata, aku takut kepada Allah. Antum mungkin enggak pernah ya seperti ini. Yang ada jelek yang merayu, miskin yang merayu ya. Adapun cantik kaya, ngapain rayu antum? Rugi katanya. Jadi ini luar biasa, orang ini diuji dengan ujian yang luar biasa. Karena kita tahu namanya wanita yang dicari oleh lelaki ya, kalau cantik sekaligus kaya itu yang kita inginkan ya. Ini dirayu ya, dia yang mulai lagi. Kirim WA, kaifa haluk akhi. Tapi kemudian dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini berat. Yang keenam juga berat, seorang bersedekah dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang di tangan kanannya ya. Karena namanya orang sedekah, orang beramal saleh tapi ingin diakui, minta validasi, maka dia cerita, saya sudah begini, saya sudah bangun ini, saya sudah sumbang ini, saya sudah biasa cerita, tidak ada lain, tidak ada niatnya untuk diakui agar diketahui bahwasanya saya juga sudah berbuat untuk Islam ya. Adapun orang ini benar-benar dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu. Padahal tangan kiri, tangan kanan adalah 2 pasangan yang selalu bersama. Kegiatan tangan kanan biasanya dibantu oleh tangan kiri. Tapi ketika dia berbuat baik, sampai sebagian anggota tubuhnya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan
kanannya, menunjukkan dia benar-benar menyembunyikan amal solehnya. Ya. Oleh karena seorang berusaha tidak mempublish amal solehnya sebisa mungkin. Tidaklah dia publish kecuali kalau benar-benar ada maslahat yang jelas. Adapun kebiasaan sedikit-sedikit publish, sedikit-sedikit cerita, sedikit-sedikit, semua dicerita. Berbakti sama orang tua diceritain, sayang sama istri diceritain, sayang anak diceritain, ya. Berbuat baik sama tetangga diceritain, lagi umroh cerita, lagi haji cerita, semua diceritain. Yang tidak diceritain pas ngomelin istri aja. Semua dia ceritain. Lagi jalan-jalan naik motor bareng, lagi mesraan sama istri diceritain, dipublish. Ini kan amal soleh, sayang sama istri. Ya amal soleh tapi tidak semua harus diceritain. Ya. Berusaha amal kita sembunyikan. Lebih aman, ya, lebih aman, pahalanya juga lebih besar. Sampai-sampai dia sembunyikan, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang difatkan oleh tangan kanannya. Ya. Kemudian yang terakhir, seorang yang tatkala bersendirian ingat Allah maka dia pun menangis. Ini semua amalan yang berat. Siapa yang paling berat adalah yang pertama, imamun adil. Ini yang paling berat daripada seluruhnya. Oleh karenanya Nabi sebutkan dia yang pertama. Bahkan dalam sebagian perkataan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya imam yang adil adalah afdalul mujahidina fi zamanihi. Sebaik-baik mujahid di zamannya adalah pemimpin yang adil. Ya, kenapa? Karena kalau dia adil, yang merasakan keadilannya jutaan orang. Jutaan orang. Tapi kalau dia zalim, yang merasakan kezaliman juga jutaan orang. Maka seorang yang menjadi penguasa, dia di antara dua ya, hal yang sangat besar. Sangat mudah meraih surga yang tinggi, atau sebaliknya sangat mudah masuk terjerumus dalam neraka yang dalam. Karena kebaikan dia maupun kezaliman dia terkait dengan banyak orang. Terkait dengan banyak orang. Dia kalau mengeluarkan satu keputusan yang baik, maka bermanfaat bagi jutaan manusia. Tapi kalau ternyata dia berbuat zalim, maka zalim juga kepada jutaan manusia. Dan Imam Adil ini mencakup segala kekuasaan, dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, ya. Apakah raja, apakah presiden, apakah bupati, apakah gubernur, ya. Demikian juga pengambil keputusan, ya. DPR atau MPR atau misalnya yang penting dia punya anak buah, maka dia dikatakan seorang pemimpin. Bahkan seorang di rumahnya dia adalah pemimpin, dia harus adil kepada anggota keluarga, ya. Kepada anggota keluarga, ya. Menteri misalnya yang mengambil keputusan tersebut terkait dengan kemaslahatan umat, ya. Maka ngeri kalau dia tidak bersungguh-sungguh, dia asal-asalan buat keputusan, ya, kemudian akhirnya menzalim banyak orang, maka dia akan binasa pada hari kiamat kelak. Ngeri. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rijalan yatakhawadhuna fi malillahi bighairi al-haq, falahumun nar yaumal qiyamah." Sungguh sekelompok orang mengelola harta Allah, yaitu baitul mal, yaitu harta kaum muslimin tanpa hak, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Itu para ulama menjelaskan dia mengelola harta negara untuk kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya, kepentingan kelompoknya, kepentingan partainya, dia tidak adil, ya. Maka dia akan masuk neraka pada hari kiamat kelak. Baik, maka seorang yang diberi kesempatan untuk menjadi penguasa atau jadi pejabat, hendaknya dia manfaatkan kekuasaan tersebut untuk berbuat adil sehingga dia menjadi orang terbaik di zamannya. Ya. Jika tidak mampu, mending dia mengundurkan diri. Kalau tidak mampu, mending dia mengundurkan diri daripada dia nanti repot dihisab pada hari kiamat kelak. Hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala, radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, karena Abdullah seorang sahabat dan bapaknya Amr bin Al-As juga sahabat. Ya, adapun kakek mereka Al-As bin Wa'il kafir. Oleh karena kita mengatakan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina indallahi ala manabira min nur." Sungguhnya orang-orang yang adil pada hari kiamat kelak di sisi Allah di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Siapa mereka? Alladzina ya'dilun fi hukmihim, yaitu orang-orang yang adil dalam hukum mereka, wa ahlihim, dan juga keluarga mereka,
Wa ma walu dan apa-apa yang di bawah naungan mereka, di bawah kekuasaan mereka. Di sini di antara dalil akan agungnya orang-orang penguasa yang adil, dan penguasa tersebut ternyata tidak hanya terkait dengan penguasa negara atau penguasa provinsi, penguasa wilayah, kabupaten, enggak. Bahkan yang di bawah juga, yang penguasa-penguasa kecil. Bahwasanya kalau mereka adil, maka mereka akan dimuliakan. Pertama, Allah mengatakan, innal muqsitina indallah. Mereka di sisi Allah itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu minal muqarrabin. Mereka termasuk yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala manabir, dan mereka di atas mimbar-mimbar yang agung. Min nur. Mimbar tersebut terbuat dari cahaya. Siapa mereka? Alladzina ya'dilun, orang-orang yang adil fi hukmihim, dalam hukum mereka. Wa ahlihim, dalam keluarga mereka. Wa mawalu, dan apa yang di bawah kekuasaan mereka. Contoh, selain penguasa, misalnya hakim. Mereka adil dalam masalah hukum. Bahkan kalau kita baca misalnya tentang adab al-qudat, adab para qadhi, maka harus adil terhadap orang-orang yang bersengketa. Ya. Misalnya kalau manggil harus sama. Ya. Jangan satunya, ya Abu Fulan. Yang satunya, kau ngapain? Enggak boleh. Kalau satunya dipanggil Abu, satunya juga Abu. Satunya dipanggil Pak, satunya dipanggil Pak. Gimana kabarnya Pak? Kau bagaimana? Ini enggak boleh. Enggak adil dia. Enggak adil. Atau ketika dia berhukum, dia memandang satu dengan pandangan serius, yang satu dia santai-santai sambil senyum. Itu enggak adil. Dia enggak adil. Lo enggak usah jadi qadhi. Enggak usah jadi qadhi. Di luar lah, beda di dalam ya. Makanya jadi qadhi enggak gampang ya. Satu tanya dengan detail, satu cuma tanya sekedarnya ya. Ya gimana mau adil, sudah dibayar di belakang. Susah. Gimana mau adil, ini saudaranya. Gimana mau adil, ini iparnya. Repot. Maka kalau dia bisa adil tanpa sungkan-sungkan, meskipun keluarganya, kerabatnya, temannya, ya. Maka dalam berbicara dia harus adil, dalam memandang juga harus adil, ya. Maka dikatakan fi lafzihi wa lafzihi, seorang qadhi dia harus adil dalam pandangannya, dalam ucapannya. Jadi kalau satu dipandang dengan senyum, satu juga disenyumin. Kalau satu dengan tegas, satu pun ditegasin. Kalau tidak demikian, maka dia tidak adil kepada yang bersengketa. Jangan keperkataan, pandangan pun dia harus adil ya. Kalau satu dia dengar, yang lain harus juga didengar secara detail. Ya. Dia dengar satunya juga dengar. Jangan satunya dia dengar, satunya dia tidak dengar ya. Maka menjadi qadhi harus adil, harus adil. Ya. Satu anak pejabat maka dia gampangkan, yang satu rakyat biasa maka dia habisi. Maka ini hakim seperti ini adalah finnar, di neraka Jahannam. Ya, makanya kalau bisa hakim dikasih gaji yang besar, tapi kalau korupsi dipenggal itu bagus. Kasih gaji besar. Tapi korupsi dipenggal, bagus ya. Tapi jangan kasih gaji kecil, karena kasih gaji kecil dia akan mudah diganggu, akan mudah disogok. Tapi kalau gajinya besar, tapi dia adil, ya, dia punya haibah, punya karismatik, maka ini sangat penting bagi bangsa dan negara. Ya. Kasih gaji besar, tapi kalau melanggar hukumnya berat. Kemudian wa ahlihim, demikian juga yang adil terhadap keluarganya. Ya. Kalau dalam keluarga adil kepada siapa? Kepada istri ataupun kepada anak. Ya. Maka kalau punya istri 2, 3, 4 maka harus apa? Harus adil. Ya. Kalau satu ya sudahlah. Adil terus ya. Tapi kalau 2, 3 atau 4 maka harus adil, dan terutama jatah nginap, mabit harus adil ya. Ada aturan-aturan dalam beristri lebih dari satu ya. Kalau tidak adil maka dia akan binasa pada hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il." Siapa yang punya istri 2 dan dia condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat badannya miring. Dan ini menunjukkan dosa besar. Dosa besar ya. Maka untuk perkara-perkara yang zahir maka dia harus adil ya. Mabit ya. Dia harus adil semampunya, terutama perkara-perkara yang wajib ya. Adapun rasa cinta maka tidak bisa dia atur hatinya. Rasulullah SAW dikenal lebih cinta kepada Aisyah daripada yang lainnya.
Dan itu ma'ruf di kalangan para sahabat. Tetapi ketika Rasulullah SAW sakit, Rasulullah tetap berusaha adil. Ketika Rasulullah SAW sakit parah, Rasulullah SAW tetap menggilir jatah nginap. Maka hari ini dia ke istri yang satu. Besok dia pindah ke istri berikutnya. Padahal dia dalam kondisi sangat sakit. Sampai dia bertanya, Aina ana godan, besok saya di mana? Oh, di rumah si fulan, dia pindah lagi. Tanya lagi, besok saya di mana? Dan dalam kondisi sakit parah, beliau tetap berusaha apa? Adil. Sampai istri-istri lain ngerti, ya udahlah repot-repot taruh aja rumah Aisyah. Semua sepakat karena sayang kepada Nabi sehingga mereka ridha untuk Nabi dirawat rumahnya siapa? Aisyah. Enggak apa-apa kalau yang lain semuanya. Rasulullah tidak minta. Saya pengen di rumah Aisyah enggak. Tapi sisi Nabi yang lain mengerti. Ya, diriwayatkan Nabi berkata, Allahumma hadza qasmi fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu, masalah mabit, masalah nafkah, ya. Adapun masalah cinta, maka jangan kau cela aku pada perkara yang kau kuasai dan aku tidak kuasai. Itu masalah cinta, maka seorang tidak bisa membagi cintanya kepada istri empatnya 25%, 20%, 20% enggak bisa. Itu di luar kemampuannya. Bisa jadi 10, 10, 10, sisanya 70. Tapi dia tidak boleh kalau dia cintanya berbeda kemudian dia tidak adil. Kalau tidak mampu enggak usah poligami. Kalau tidak mampu maka tidak usah poligami, ya. Dari situ makanya sebagian ulama mengatakan hukum poligami hukumnya adalah makruh karena dikhawatirkan dia mempaparkan dirinya pada ketidakadilan. Ketika dia sudah tidak adil, maka dia akan terjerumus dalam dosa besar dan bayangkan ketidakadilan tersebut bisa berlangsung setahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Tiap hari dia berdosa. Tiap hari dia berdosa. Maka waspada. Yang kedua, kalau terhadap keluarga adalah adil kepada anak-anak. Anak-anak dalam hal pemberian maka kebutuhan hidup mereka seperti sekolah berbeda, kebutuhan anak TK dengan anak SMA tidak jadi masalah, enggak perlu adil karena ini masalah kebutuhan. Yang satu butuh kendaraan, satu enggak perlu, ya kita siapkan kendaraan untuk dia bisa sekolah. Ini bukan hal yang perlu kita bersikap adil. Karena kita wajib menafkahi anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Tetapi kalau hadiah kepada anak-anak maka harus sama semua. Kalau satu dikasih rumah, yang lain harus dikasih rumah. Ya. Kalau bisa kita belikan dalam satu waktu. Ya. Satu dikasih tanah, satu dikasih tanah. Karena saya pernah menghadapi kasus ada seorang yang marah kepada ayahnya. Jadi dia paling bungsu. Waktu ayahnya masih hidup, ayahnya belikan rumah buat kakaknya. Rumah bagus, mewah atas nama kakaknya. Ya mungkin ayahnya niat baik, nanti akan belikan juga buat adiknya. Tapi keburu mati. Keburu mati sehingga si adik ini enggak punya apa-apa. Maka dia bilang, ayah kurang ajar. Dia maki-maki. Dia bilang, dia ngeluh sama saya, ayah, Pak ayah. Mau dimarahin sudah mati. Tapi maksudnya, ini contoh. Ayahnya mungkin enggak mikir, tapi ternyata sikap dia memberi hadiah membuat ketidakadilan. Harusnya dia enggak usah kasih nama kakaknya, udah kasih nama ayah sehingga kalau ayahnya mati jadi warisan semuanya. Adapun kalau dia mau ganti nama jadi milik, semua harus dikasih. Semua harus dikasih. Jika tidak enggak usah. Jadi milik ayah. Kalau ayah mati masuk dalam apa? Warisan. Enggak ada milik kakak 1, kakak nomor 2 enggak ada. Ya. Ini perlu diperhatikan. Ya. Demikian juga kalau kasih tanah yang kira-kira nominalnya sama. Kasih hadiah, kalau bagaimana kamu ridho sini? Saya pernah juga ada kasus kakak adik. Yang kakak dikasih tanah yang mungkin 500 meter persegi tapi di pinggir jalan bisa buat dagang. Yang satunya mungkin kasih 1.000 tapi di ujung dunia. Marah-marah ini yang adiknya. Mama tidak adil sama saya, mama durhaka sama saya. Ini baru dosa baru, durhaka kepada anak, itu saya baru dengar ketika itu. Kenapa adiknya dikasih tanah jauh? Dan itu benar, enggak boleh. Ya kecuali gimana kau mau begini, tapi kalau enggak ya jangan kasih hadiah, jadi warisan, nanti milik bersama ya. Maka adil kepada anak-anak penting. Adil kepada anak penting. Makanya dalam memberi hadiah, kasih sayang, kata-kata lembut, ciuman harus sama kepada anak-anak. Harus sama kepada anak-anak. Kalau kita senyum satu, yang satu juga senyumin. Kalau kita telepon satu, satunya juga kita telepon. Jangan sampai kita pilih kasih. Terkadang orang tua pilih kasih. Satunya dia sayang, satunya dia enggak sayang. Kenapa enggak sayang? Karena mirip bapakmu mukamu. Bapaknya masalah. Ingat bapaknya terus dia jengkel ya. Oleh karenanya harus adil kalau punya anak ya harus adil sehingga anak tidak merasa tersisihkan, diabaikan ya. Ini penting.
Ini penting terutama dalam masalah kasih sayang dan masalah hadiah. Kemudian yang terakhir wama walu termasuk apa yang di bawah naungan kita. Contoh sederhana guru. Kita jadi guru dibayar untuk ngurusin anak-anak. Kenapa hadiah kepada guru dilarang? Takut guru tidak adil. Kalau orang tuanya kasih dia pasti manusia lemah, dikasih hadiah pasti sayang sama anaknya ya. Ya. Pasti sayang pada anaknya. Sehingga ada kecenderungan untuk pilih kasih. Kenapa? Karena dia sudah dapat duit dari wali murid. Ya, oleh karenanya kalau mau kasih hadiah tidak perlu diketahui siapa atau lewat kepala sekolah sehingga tidak diketahui siapa yang memberi. Sehingga keadilan tetap terjaga. Ya. Adapun kemudian seorang guru, kemudian dia perhatian sama sebagian murid saja, yang lain tidak diperhatikan, ini enggak adil. Kalau ada siapa yang bisa jawab, semua angkat tangan selalu ini yang disuruh ya, kamu yang jawab terus. Ini enggak boleh. Ini enggak adil. Ini enggak adil. Kamu guru harus adil. Taib demikian saja ya. Taib demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.